Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Rukita Febriansyah, NRP 11 dari kelas TP 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tegangan bejana tekan 60 WM 676A. Yang pertama ada topik pembahasan yang dimana ada beberapa topik pembahasan, yaitu deskripsi kasus, desain basis, pemodelan numerik, kondisi batas, mesh, dan hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian yang pertama, topik pertama yaitu deskripsi kasus, yang dimana bejana tekan adalah wadah untuk menyimpan fluida bertekanan baik cair, gas, ataupun keduanya. Kemudian dengan tekanan dan temperatur yang bervariasi, kegagalan dalam perancangan dapat menyebabkan ledakan yang membahayakan jiwa. Kemudian menyebabkan ledakan dan membahayakan jiwa itu juga mempengaruhi terhadap lingkungan, dan faktor-faktor kegagalan meliputi pemilihan material, desain, prosedur fabrikasi, dan perawatan yang tidak tepat. Kemudian ada perancangan bejana tekan juga memerlukan standar keselamatan seperti asma boiler, dan pressure vessel code yang mengatur tegangan tarik dan kekuatan luluh material. Asma Section 8 Divisi 1 mencakup persyaratan tentang desain, pengujian, fabrikasi, inspeksi, dan sertifikasi, yaitu ASME 2008. Kemudian ada desain basis, seperti pada gambar saya menggunakan WM676A, yaitu pressure vessel horizontal. Kemudian di sini juga ada desain basis yang dimana data, yaitu nama, tebal sel dan head, diameter dan panjang sel, heat depth. Kemudian ada head depth, tipe support, dimensi support, MAWP, temperatur desain, tipe, ada juga material cell and head, yaitu tipe, massa jenis, modulus elastisitas, dan rasio position, yield stress, dan thermal expansion. Kemudian yang selanjutnya ada pemodelan numerik, 3D model yang dimana menggunakan Salome yang dimana untuk memperjelas gambar. Kemudian ada kondisi batas yang dimana beban yang digunakan mencakup uniform pressure yang diasumsikan sama dengan tekanan desain, yaitu 125 PSIG atau 861,845 PA, serta hydrostatic pressure yang nilainya adalah 13,428,48521 PA diperoleh dari perhitungan massa jenis fluida dikali gravitasi dikali tinggi tangki. Kemudian nilai gravitasi yang digunakan yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Kondisi awal suhu adalah 19,85 derajat Celcius. Kemudian sementara suhu desain yaitu adalah 98.889 derajat Celcius. Dan tumpuan pada bejana berupa saddle yang dipasang secara tetap atau fixed. Kemudian di sini ada mesh yang dimana pada gambar untuk jenis mesh yang digunakan adalah jenis mesh persegi dengan ukuran mesh max 0,05 dan min 0,01. Untuk sel dan head, ukuran mesh pada saddle adalah 0,01. Algoritma yang digunakan yaitu netgain 1 dimensi dan 2 dimensi, dan hipotesis yang digunakan adalah netgain 2 dimensi parameter. Kemudian di sini ada hasil pembahasan yang dimana yang pertama adalah gaya reaksi tumpuan, yaitu untuk gaya reaksi tertinggi adalah 34.170 Newton. Lokasi terjadinya berada di sel dekat area support. Hal ini disebabkan di area tersebut menerima gaya dari tekanan pressure tangki dan gravitasi.
Kemudian ada displacement. Untuk displacement tertinggi adalah 0,00327 meter. Lokasi displacement terbesar berada di area sel bagian samping. Ini terjadi karena tangki menerima gaya dari atas menuju ke bawah, dan di bawah tangki ada support yang menahan sehingga terjadi tekanan dari atas dan bawah yang menyebabkan tangki seperti terhimpit dan bagian sel samping mengalami displacement. Kemudian selanjutnya ada tegangan, yang dimana untuk prinsipal stres tertinggi adalah 691,1 MPa. Lokasinya stres tertinggi di dekat area support, dikarenakan support menahan dengan kuat bagian sel yang terkoneksi dengan support. Kasus ini seperti beam cantilever, di mana satu sisi ditumpu dan satu sisi bebas, sehingga bagian yang tidak tertumpu akan mendapat langsung gaya yang bekerja dan terjadi momen. Gaya yang mengenai sel akan diteruskan menuju support. Kemudian ada kesimpulan dari pembahasan saya tadi, yaitu berdasarkan standar ASMO BPVC, nilai prinsipal stres yang diizinkan untuk material SA455 adalah 138 MPa, sementara hasil analisis menunjukkan nilai 839 yang mengindikasi kegagalan pada tekanan displacement yang mengamati cenderung lebih tinggi dan pada bagian atas pressure vessel, sementara bagian bawah lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya atau tidak adanya support, di mana support mengurangi nilai displacement sementara tanpa support akan meningkat. Kegagalan dalam analisis ini mungkin disebabkan oleh komputasi pada Salome yang perlu dikoreksi. Penggunaan mesh hexa atau mesh terstruktur dapat menjadi solusi, karena mesh dengan ukuran 1 dimensi dan 2 dimensi atau tetra mesh menyebabkan stres yang besar. Nah, itu saja. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.